Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini ya, masih pagi ya. Pagi hari ini kita bisa berkumpul, bersilaturahim di pembelajaran PAI kelas 12. Perkenalkan terlebih dahulu, barangkali belum kenal, Bapak Palahuddin mengajar PAI di kelas 12 dan juga diamanahi sebagai kurikulum. Mari kita bersama-sama pembelajaran ini laksanakan dengan sebaik-baiknya walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19. Namun demikian, dengan adanya pandemi ini menjadi jalan untuk kita untuk berinovasi baik dari segi pembelajaran ataupun yang lainnya. Pada kesempatan kali ini Bapak tidak akan lama, sekitar paling lama 20 menitan lah, 20 menitan. Bapak akan menyampaikan apa saja sih pembelajaran yang akan dilaksanakan selama 1 semester atau juga 1 tahun ya. Jadi nanti kita lihat materi apa saja yang akan dibahas minimal 1 semester ini. Dan juga nanti akan dibahas 1 tahunnya ada apa saja. Di layar kalian sudah tampil itu mengenai buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah ini bukunya buku edisi revisi ya, bisa dilihat ini edisi revisi, itu edisi revisi tahun 2018. Jadi ini sudah terupdate. Bapak harapkan di pembelajaran PAI kalian lebih banyak aplikasinya ya, karena pembelajaran PAI ini lebih bersifat aplikasi dibanding dengan teoritis. Jadi teorinya harus benar-benar paham dan nanti yang paling penting itu diaplikasikannya. Dan ketika diaplikasikan itu akan menjadi habit atau kebiasaan, dan sudah menjadi kebiasaan tidak akan ada namanya rasa berat seperti halnya sholat. Kalau sudah biasa itu jadi enak dibanding kalau disuruh-suruh oleh guru, oleh kepala sekolah, disuruh-suruh capek. Mending harus dengan sendirinya. Nah, baik. Tadi sudah dibaca daftar isi yang Bapak kirim? Ada yang baca nggak? Enggak, Pak. Belum. Ya, sama Bapak juga akan menerangkan tentang daftar isi. Di sini bab pertama kita perhatikan dulu. Bab pertama itu ada semangat beribadah dan meyakini hari akhir. Nah, di bab pertama ini nanti kita akan pelajari iman kepada hari kiamat. Kiamat itu pasti terjadi. Dalam seseorang itu harus mengimaninya. Sesuatu yang belum terjadi harus dipercayai. Nah, ini nanti dipelajari bab 1. Jadi sesuatu hal yang belum terjadi akan terjadi harus diyakini pasti terjadi. Jadi untuk menghadapi hari kiamat ini kita harus senantiasa beribadah sebagai umat Islam, harus senantiasa beribadah kepada Allah supaya kehidupan setelah kematiannya atau kehidupan setelah kiamatnya lebih baik daripada dunia ini. Kalau bisa dua-duanya, fid dunya wal akhirah. Dunianya baik, akhiratnya baik. Nah, nanti di bab 1 ini kalian akan dipelajari mengenai nama-nama hari akhir. Ada kan namanya Yaumul Qiyamah, ada namanya Yaumul Ba'ats, ada namanya Yaumul Mizan, ada namanya Yaumul Hasyr, ada namanya Yaumul Sirat. Nanti kesananya ada surga dan neraka. Nah, itu harus diketahui oleh kalian. Karena fase-fase itu pasti akan terlewati. Apalagi kita seorang yang beriman harus mengimani, harus mempercayai bahwa itu betul-betul akan terjadi. Ya. Kemudian dibahas juga nanti ada yaumul alam rahim, ada alam dunia, kemudian ada alam barzah, ada alam akhirat, kemudian nanti ke surga ke neraka. Nah, ini sesuatu hal yang pasti terjadi, namun kita harus meyakininya. Ini pasti terjadi. Di bab kedua, meyakini qada dan qadar. Nah, nanti kita analisis virus corona ini qada apa qadar? Takdir atau bukan?
Kalau ingin jelas HP-nya di landscape coba. Biar besar. Nah, kalau pengen jelas itunya di landscape. Baru kebaca panjang. Oke. Ini menyangkut tentang kehidupan manusia. Kalau sakit itu kodo apa kodar? Nah, apakah setiap kodo itu bisa dirubah atau senantiasa harus gimana Tuhan atau gimana Allah? Ya, nanti ada kategorinya. Ada takdir mugrom, ada juga takdir mu'allaq. Nah, ini harus dipelajari betul-betul. Ya, supaya nanti pas di dunia kerja juga kalian masukkan lamaran ke perusahaan A. Ternyata ditolak. Apakah itu kodo atau kodar? Apakah takdir mugrom? Apakah takdir mu'allaq? Nah, itu harus dipelajari supaya kita lebih berlapang dada lagi. Ya, berlapang dada lagi. Oke. Selanjutnya bab 3. Bab 3 yaitu mengenai menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Nah, ini berpikir kritis itu berpikir yang mendalam, berpikir yang sangat rasional, berpikir yang masuk akal, supaya pemikiran kita itu tidak taklid, tidak mengikuti orang lain, tapi harus mempunyai integritas, harus mempunyai komitmen tersendiri, supaya tidak mudah ditipu, tidak mudah dibohongi oleh orang lain. Baik. Selanjutnya di bab 4. Ini ada namanya bersatu dalam keragaman demokrasi. Nah, dalam PAI ini akan dipelajari apa itu demokrasi dan apa itu musyawarah. Karena saingan dari demokrasi itu adalah musyawarah. Di Indonesia menggunakan demokrasi. Nah, bagaimana dengan musyawarah? Apakah di Indonesia juga dipakai atau tidak? Nah, ini nanti kita lihat tokoh-tokohnya, ya, tokoh-tokohnya. Siapa saja tokoh-tokohnya yang pro kepada demokrasi, siapa saja tokohnya yang pro kepada musyawarah, ya. Zaman Rasul apakah sudah ada demokrasi? Zaman Rasul apakah sudah ada musyawarah? Nanti kita bahas lebih dalamnya di sini, ya. Nah, di sini juga tuh ada demokrasi, bagian D-nya ada demokrasi dan syuro. Syuro itu dalam bahasa Arab, tapi kalau dalam bahasa Indonesia namanya musyawarah. Bab 5. Bab 5 yaitu tentang menyembah Allah sebagai ungkapan rasa syukur. Nah, jadi menyembah Allah itu sebagai ungkapan rasa syukur. Kita harus bersyukur kepada Allah, ya, dengan cara apa? Dengan cara beribadah. Nah, di sini ada namanya nanti tadarus, ada hadis kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah. Jadi harus kita senantiasa bersyukur dengan cara beribadah. Itu diantaranya. Bab ke-6-nya meraih kasih dengan ihsan. Nah, ihsan. Jadi dalam Islam itu ada tingkatannya. Ada yang pertama tingkatan iman, yang kedua tingkatan Islam, yang ketiga tingkatan ihsan. Tingkatan ihsan ini adalah tingkatan yang sudah mencapai tingkatan yang sangat tinggi sekali dibanding tingkatan iman, Islam, kemudian paling tinggi adalah ihsan. Paparkan sedikit. Iman itu letaknya dalam hati. Kita percaya kepada Allah, Allahnya tidak berwujud, Allahnya tidak kelihatan, Allahnya tidak nampak oleh kita, tapi kita mempercayainya. Itu adalah iman. Tapi tidak cukup mempercayai Allah hanya dengan hati. Mempercayai Allah itu harus juga diaplikasikan dengan mengikuti perintahnya. Nah, perintahnya ini dilaksanakan dalam bentuk Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji itu merupakan aplikasi ibadah yang dinamakan dengan rukun Islam. Nah, setelah iman ada, aplikasi juga ada, kemudian yang paling tinggi adalah ihsan. Ihsan itu melaksanakan tanpa pamrih. Jadi melaksanakan sholat sudah tidak tidak terlalu berharap pahala, apalagi berharap uang dari orang tua. Nah, sudah sangat konsekuen sekali. Jadi semua ini adalah perintah Allah. Saya tidak mau beribadah, saya tidak mau melalaikan ibadah karena saya itu percaya bahwa saya itu benar-benar dilihat oleh Allah. Nah, itu ihsan derajatnya. Jadi sudah tidak disuruh lagi, sudah tidak mengharapkan uang jajan lagi. Sholat dulu biar dikasih uang jajan. Nah, itu belum bisa menyampai ihsan. Ya, ihsan itu sudah tidak merasa pamrih lagi. Itu diantaranya sedikit, ya.
Bab 7. Indahnya membangun mahligai rumah tangga. Nah, bab 7. Ya. Awas. Jangan rumah tangga dulu kalau teorinya belum ada. Ya, di sini ada indahnya membangun mahligai rumah tangga. Ya. Indahnya membangun mahligai rumah tangga. Jadi jangan nikah dulu kalau teorinya belum sampai. Hati-hati. Ya. Ya walaupun semua orang itu nikah itu mudah, tapi dalam aplikasinya di dalamnya hukum-hukumnya sangat susah. Makanya dari itu harus dipelajari betul-betul supaya nikahnya benar-benar mendapatkan derajat yang sakinah, mawaddah, warohmah. Ya, harus ilmunya dulu, hati-hati. Jangan praktek dulu baru teori, ya, tapi teori dulu baru praktek, ya. Oke. Nanti kita coba aplikasikan bagaimana caranya akad pernikahan. Karena itu ada syarat dan rukunnya. Tidak semata-mata kalian berjabat tangan dengan orang tua si perempuan kemudian jadi halal. Tapi ada ada ilmunya. Harus ittisol diantaranya. Harus ada walinya. Harus bapak kandungnya kalau bisa. Kemudian nanti kalau tidak ada bapak kandungnya bagaimana? Ya. Nikah itu adalah proses yang sakral. Yang tadinya laki-laki tidak boleh bersentuh tangan dengan perempuan karena dosa. Kalau sudah menjalani pernikahan, bertemu ataupun memegang tangan lawan jenis karena sudah dinikah, maka halal, bahkan berpahala. Seperti itu. Jadi mohon ilmunya terlebih dahulu dalami, nanti kita bersama-sama di bab 7. Baru nanti setelah itu, setelah kalian mempunyai bekal yang cukup, baru diaplikasikan. Seperti itu. Nah, yang bab 8 ini masih nyambung dari bab 7 tentang meraih berkah dengan mawaris. Ya, mawaris ini adalah kelanjutannya dari bab nikah. Jadi di mana nanti orang tua, ibu atau ayah meninggal dunia, pasti ada meninggalkan waris. Dan itu bagaimana caranya? Ya, makanya dari itu harus tahu. Bagian laki-laki 1, bagian anak perempuan setengah. Pak, tidak adil. Itu hukum Allah. Hukum Allah lebih bijaksana. Bukan bijak sini ya. Lebih bijaksana. Makanya dari itu nanti kita pelajari bagaimana sih aturannya pembagian waris untuk anak. Bagaimana sih aturan waris untuk ibu? Ibu juga dapat. Kemudian istri yang ditinggalkan atau suami yang ditinggalkan pasti itu dapat waris. Dan nanti juga ada harta gono gini. Apa itu harta gono gini? Ya, harta gono gini itu adalah harta milik ayah dan ibu. Ya. Jadi ada milik bersama. Itu milik bersama namanya harta gono gini. Bagaimana nanti pemisahannya? Nah, ini nanti akan dipaparkan di bab 8. Kurang lebih seperti itu. Bab 9. Rahmat Islam bagi Nusantara. Nah, ini bagaimana proses Islam masuk ke Nusantara. Ada 4 teori ya yang terkenal itu. Ada teori Arab, ada teori Persia, ada teori Gujarat, dan teori Cina. Itu dari mana ya? Ini harus dipelajari. Karena Islam itu asal muasalnya kan yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Pada tahun berapa? Pada tahun di abad ke-6 ya, abad ke-6, abad ke-7 ya. Dibawa oleh Nabi Muhammad sampai ke Indonesia abad berapa, dan ini melalui 4 teori tadi. Nanti kita pelajari. Kemudian siapa saja sih di Indonesia yang menyebarkan Islam? Kan diantaranya kalau di Jawa, kalau di Pulau Jawa ada Wali Songo, kalau di Aceh juga ada Sultan siapa dan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya rahmat Islam bagi alam semesta. Ya, ini rahmat Islam bagi alam semesta ini akan difokuskan kepada 3 kerajaan besar. Di antaranya Turki Utsmani, Persia, dan Mughal. Ya, Mughal itu kerajaan Islam di India. Jadi akan difokuskan dari 3 itu ya. Kerajaan Persia, kerajaan Turki Utsmani, kemudian kerajaan Mughal. Itu Islam bagi alam semesta. Kemudian yang 11-nya maksimalkan potensi untuk menjadi yang terbaik. Fastabiqul
khairat, lomba-lomba dalam kebaikan. Ini harus ditingkatkan lagi. Jadi manusia itu harus berkompetisi ya. Harus kompetisi supaya manusia itu betul-betul menjadi yang terbaik. Nah, ada 11 bab, berarti di semester pertama itu akan dipelajari kurang lebih 6 bab. Nanti sisanya bab ke-6, bab ke-7 sampai ke 11 akan dipelajari di bab berikutnya. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Silakan ada pertanyaan. Bapak kasih waktu 5 atau 10 menit yang mau bertanya. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.